Benar sih, nggak pernah juga tapi contoh dokter ini ingin jadi profesor dan tariknya juga S2 sekali S1 juga kuliah sampai di sini juga masih daring. doakan semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Sebelumnya saya mohon izin pada Syekhuna Syekh Halim Mas'adi untuk menyampaikan ijazah yang saya terima dari Sayyidil Walid Al-Habib Lutfi, yaitu musalsal bil awaliyah. Seperti tradisi kita dalam majelis hadis biasa disampaikan, mungkin Syekhuna Syekh Halim Mas'adi mendengar hadis musalsal bil awaliyah dari Syekh Yasin mungkin ratusan kali dan tidak pernah bosan. Jadi kalau bosan berarti ya bukan ahli ilmu. Kalau kita suka lagu saja diputar-putar ya bosan-bosan. Bahkan jika ada foto dari Allah Subhanahu wa taala, ijazah tadi yang awaliyah kemudian ijazah lagi selalu mendapat kefahaman-kefahaman yang berbeda. Maka banyak ulama mensyarah hadis musalsal awaliyah ini sampai beberapa lembar halaman-halaman. Maka saya lihatkan hadis musalsal dari beberapa guru, ini khusus dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, beliau dari Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dan beliau awal mendengar hadis ini dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki hatta yantahi tasalsul, sehingga silsilah tasalsul ini sampai kepada Amr bin Dinar. Maka sampai kepada, bukan, maksudnya yantahi tasalsul bil awaliyah an Amr bin Dinar. Maka Amr bin Dinar dari Anak bin Qobus maula Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka dari Amr bin Dinar sampai sahabat, mereka tidak awal mendengar. Jadi dari satu generasi ke generasi yang awal mendengar. Saya pernah dengar Syekh Yasin pertama ketemu dengan Kiai Sahal Mahfud itu turun dari kapal, masih berada di rumah makan, langsung meriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah. Ini salah satu contoh bahwa awaliyah ini kebanggaan para ahli hadis, karena menurut Imam Ibnu Hajar di dalamnya ini ada rahasia yang sangat dalam. Kalau kita pernah baca syarahnya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini dalam lafaz yarhamukum ini ada jumlah dua ayat. Maksudnya, dan jumlah dua ayat ini maksudnya Rasulullah mendoakan kita semoga Allah menyayangi kalian semua. Dan doa Rasulullah ghairu mardud. Coba kalau kita dapat salam sayang dari orang yang kita cintai, mesti senang apa tidak? Nah, ini dapat ibaratnya dari salam sayang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada rahasia terdalam kalau dibaca yarhamukum, maka semoga Allah menyayangi kalian semua. Ini yang bilang bukan guru-guru kita. Guru kita hanya menyampaikan dari lisan ke lisan, yarhamukum man fis sama, semoga penghuni langit menyayangi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Kama jazani Syekhuna Al-Habib Lutfi bi hadis musalsal bil awaliyah atau hadisir rahmah ajastukum. Setelah salam sayang kemudian salam cinta, al musalsal bil mahabbah. Kalau cinta pasti memberi hadiah, tahadau tahabau. Kalau
kita cinta kepada siapapun, hadiahnya walaupun berupa sesuatu yang mudah rusak, misalnya Mas Rosi jatuh cinta sama cewek, dikasih sapu tangan harganya 1.500 murah, tapi tiap malam karena melihat siapa yang memberi, sapu tangan itu selalu dibalik bantalnya. Ini rahasia cinta. Maka bukti Rasulullah cinta kepada kita, Rasulullah memberi hadiah kepada kita, yaitu Rasulullah berkata ketika beliau berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka, aku mencintaimu wahai Mu'adz bin Jabal. Faqul Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Maka Rasulullah memberi hadiah karena cintaku kepadamu. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal ini kadang dijuluki sahabat yang menyimpan rahasia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata rahasianya rahasia cinta. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Maka ini hadiah dari Rasulullah disampaikan kepada kita bahwa baginda Nabi sangat mencintai kita. Karena ada satu riwayat, jika kita cinta kepada seseorang maka sampaikanlah. Jadi kalau cinta jangan dipendam, Mas, sampaikanlah. Kalau dipendam ternyata dia mau, malah kitanya yang menyesal. Kalau sudah diungkapkan dia nggak mau, penderitaannya kan tidak lama. Kalau sudah nggak mau ya sudah, karena sudah jelas, daripada tidak dinyatakan. Maka menyatakan cinta adalah bagian dari sunnah. Tapi jangan salah paham, nanti semua cewek di I love you ini bukannya bahwa Nabi mencintai kita dan memberi hadiah kita. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Maka selayaknya, kalau pakainya ilmunya Imam Nawawi lah, kita itu kalau dapat ijazah doa lagi ini supaya dianggap tidak meninggalkan. Katanya suruh ngamalkan 3 atau seminggu, nggak ya. Nanti setelah 3 atau seminggu kita ngamalin atau tidak, kita sudah tergolong orang yang mengamalkan. Jadi diamalkan 3 hari berturut-turut, apa 7 hari atau 40 hari, karena banyak riwayat doa-doa. Nah, kalau kita lakukan semua, kita nggak bisa kerja doa terus kasih ini lah. Tapi kalau hadiah dari Rasulullah ini begitu singkat tapi komplit. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah hadiah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal sampai kepada Sayyidil Walid Habib Lutfi, saya menyampaikan kepada yang hadir, inni uhibbukum wa la tad'anna fi duburi kulli sholatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajastukum. Dan juga saya inginkan untuk orang di rumah mengijazai keluarganya atau orang yang dikehendakinya. Dan kemudian secara umum saya pernah membaca kitab di hadapan beliau Sayyidil Walid Habib Lutfi sekitar sejak tahun 2000 sampai 2015 apa berapa, ini ada sekitar 50 kitab. Dan beliau memberikan sanad-sanadnya dan juga memberikan izin kepada saya untuk memberi ijazah yang hakikatnya semua satu. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal yammi. Bahya Al-Mas'adi juga dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Al-Habib Lutfi dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Saya secara langsung juga pernah diomongi Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki ketika saya di Mekah, inni uhibbuka. Jadi hakikatnya walaupun berbeda-beda adalah satu juga. Apalagi kalau kita pakainya kitab yang Al-Miknas ini, itu sudah ada riwayatnya jelas, Sunan Nasai dari Sayyid Abdullah Al-Humari, itu juga guru dari Syekhina Syekh Ali Mas'adi. Jadi ini bukan iklan. Jadi kalau belinya kitab yang cetakan Al-Miknas itu dicetak di Jerman, itu bacanya mudah, langsung sudah ada riwayatnya dari Syekh Ali Jum'ah. Dan Syekh Ali Jum'ah itu juga mengambil dari
Saya juga mengambil dari Syekh Abdullah bin Sotik Al-Umari, juga Syekhuna Syekh Ali Mas'ati. Jadi ini kitabnya mana yang cetakan. Tidak, itu tidak di situ sudah otomatis. Coba nah, itu sudah bisa. Ada salahnya juga itu. Oh no, nah ini ada. Nah ini pas tadi malam juga ada pakai cincin di sunnah Nasai. Kalau laki-laki sunnahnya di mana ini? Yamin, dan di khinsor di jari telunjuk sama jari manis. Kalau cewek bebas mau 70 cewek memang menguasai dia jadi bebas. Tapi kalau laki-laki dikhususkan apa? Jentik, kelingking dan telunjuk sini. Kalau sini walaupun tidak disunahkan tapi ya nggak apa-apa. Makanya dulu saya itu kalau pas ngaji sama Mbah Yesuki, dia kadang ngejek saya pakai ngaji jarak di telunjuk sini, mungkin biar saya suudon apa gimana. Nah jadi ya nggak apa-apa, tapi yang paling disunahkan urutan pahala dari kelingking kemudian jari manis. Adapun kanan dan kiri menurut bagi ulama hanyalah afdolnya saja, tetap mendapat kesunahan. Dipakai kiri ya sunnah, dipakai kanan ya sunnah. Jadi afdolnya saja, tidak harus di kanan atau di kiri. Maka sungguh kita beruntung mendapat guru-guru yang bersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun contoh Mbah Saleh Darat itu mengambil sanad ilmu dari Syekh Muhammad Hasbullah Mahayaya. Syekh Muhammad Hasbullah penyusun Riyadul Badi'ah. Beliau itu mengatakan kalau orang masih merokok itu gugur adalahnya, menikahkan tidak sah. Jadi orang yang suka merokok itu adalahnya gugur, kalau mengangkatkan tidak sah. Sementara di sisi lain bagi Saleh Darat berguru kepada Said Ahmad bin Zaini Dahlan, beliau merokok berat. Jadi kalau yang suka merokok sanadnya lewat Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi contoh saja. Tetapi Yai Saleh Darat tetap berguru kepada keduanya karena keduanya hakikatnya sama, walaupun sungguh perbedaannya sangat mencolok sekali. Yang satu sangat anti kepada rokok, yang satu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan berokok. Dan Syekh Yasin Al-Madani diceritakan Syahli Jumat juga perokok berat. Pakainya sisa katanya kalau an Abi Hurairah an Rasulullah. Tapi katanya ketika beliau hendak wafat sudah meninggalkan merokok bahaya ya, kurang 6 bulan apa-apa. Saya Yasin itu kenapa ya? Tidak sampai 6 bulan. Intinya sudah lepas dari merokok ketika dari sisa itu ketika beliau hendak wafat. Ini semoga yang merokok meniru Syekh Yasin juga kewafatannya berbeda. Amin ya rabbal alamin. Guru itu memang beda-beda itu sejak dari dahulu kala. Jadi kita harus bersikapi dengan santai saja, dengan tenang. Mbah Yai Saleh Darat kalau menurut guru saya rokok haram, menurut Syekh Muhammad Hasbullah, menurut Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan di tafsir itu profesional biasa seperti itu. Maka guru-guru kita memandang juga dengan cara yang berbeda-beda, walaupun berbeda hakikatnya wa kulluhum min Rasulillah multamisun barkan minal bahri aw rasban nadiyami. Maka seperti sebuah ijazah Jawahirul Ma'ani dari Sayyid Walid Habib Lutfi juga saya ijazahkan kepada yang hadir, semoga bermanfaat. Ajas hukum